Selamat datang di presentasi kita hari ini yang berjudul Memahami P5 dan PPRA, Prinsip, Pelaksanaan, dan Manfaat dalam Membangun Generasi Berdaya. Presentasi ini akan membahas secara mendalam tentang pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5 dan pendidikan penguatan revolusi akhlak atau PPRA. Kita akan mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar kedua pendekatan ini, bagaimana penerapannya di sekolah, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh siswa, sekolah, dan masyarakat. Baik, sebelum memulai kita harus mengetahui petunjuk penggunaan, yang dimana ada home, back, dan next. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yang dimana pertama ada memahami konsep P5 dan PPRA, kedua mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar, ketiga menilai manfaat penerapan P5 dan PPRA, dan yang terakhir membentuk pandangan tentang pendidikan karakter. Selanjut ada profil pengembang atas nama Indah Dwi Febriana, NIM 231101040018 kelas D1 PGMI. Baik, langsung lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu mengapa P5 dan PPRA itu penting. P5 dan PPRA adalah bagian penting dari pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi siswa. P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila berfokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa melalui 6 dimensi utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah, berkebinekaan global, gotong royong, kemandirian, bernalar kritis, dan kreativitas. Sementara itu, PPRA atau Pendidikan Penguatan Revolusi Akhlak lebih menekankan pada penilaian nilai-nilai moral dan akhlak yang baik. Mengapa ini penting? Di tengah perubahan global yang cepat, kita membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat. Melalui P5 dan PPRA, kita dapat mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan akhlak dan moral yang baik. Sekarang kita membahas prinsip-prinsip dasar dari P5 dan PPRA. Untuk P5 ada 6 dimensi utama yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bertujuan untuk membentuk siswa dengan landasan spiritual yang kuat. Yang kedua adalah berkebinekaan global, yang mengajarkan siswa untuk menghargai keberagaman dan memiliki kesadaran global. Selanjutnya ada gotong royong, yaitu prinsip untuk membangun rasa kebersamaan dan kerjasama antar siswa. Mandiri berarti siswa diharapkan mampu mengambil inisiatif dan tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Kemudian ada bernalar kritis, yang mendorong siswa untuk berpikir logis dan analitis. Terakhir, kreatif, mengacu pada kemampuan siswa untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Sedangkan dalam PPRA, kita menekankan pada 3 hal utama. Pertama ada penguatan akhlak mulia, yang menekankan nilai-nilai seperti kejujuran dan integritas, pendidikan moral yang mengajarkan etika dan tanggung jawab sosial, serta pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk kepribadian siswa secara holistik. Bagaimana penerapan P5 dan PPRA dalam keseharian sekolah? Pada P5, proyek yang dirancang bisa berbasis pada isu lingkungan. Misalnya, proyek pengelolaan sampah di sekolah yang mengajarkan siswa tentang gotong royong dan kreativitas. Selain itu, ada juga proyek berbasis budaya lokal di mana siswa dilibatkan dalam kegiatan seni dan tradisi lokal yang memperkuat pemahaman mereka tentang keberagaman budaya dan toleransi, sesuai dengan prinsip berkebinekaan global. Untuk PPRA, pelaksanaannya bisa berupa kegiatan rutin yang mengajarkan akhlak, seperti doa bersama sebelum memulai kelas, atau sesi diskusi tentang nilai-nilai moral dan integritas. Tujuannya adalah untuk membiasakan siswa bertindak dengan moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat penerapan P5 dan PPRA sangat signifikan, baik bagi siswa, sekolah, maupun masyarakat. Untuk siswa, P5 dan PPRA mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreatif, dan mandiri, sekaligus membentuk karakter yang kuat dan tangguh. Mereka tidak hanya diajarkan untuk cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki etika dan moral yang baik. Bagi sekolah, penerapan P5 dan PPRA membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan inklusif, di mana siswa saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Ini juga memperkuat budaya sekolah yang mendukung pengembangan karakter. Sedangkan bagi masyarakat, penerapan P5 dan PPRA berpotensi melahirkan generasi muda yang siap berkontribusi dalam pembangunan sosial, memiliki moral yang baik, serta mampu beradaptasi dengan tantangan global.
Namun, penerapan P5 dan PPRA di sekolah tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya tantangan utamanya adalah kurangnya sumber daya, baik itu dari segi fasilitas, kurikulum, maupun dukungan dari tenaga pengajar. Banyak sekolah yang mungkin masih belum memiliki sarana yang memadai untuk menjalankan proyek-proyek berbasis karakter ini. Selain itu, tidak semua guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep P5 dan PPRA. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah meningkatkan pelatihan bagi guru sehingga mereka lebih siap dalam mengajarkan nilai-nilai P5 dan PPRA. Selain itu, penting juga untuk melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, penerapan P5 dan PPRA merupakan langkah strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Dengan mengembangkan dimensi-dimensi seperti berpikir kritis, kreatif, dan memiliki akhlak mulia, kita bisa menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global dan membawa perubahan positif di masyarakat. Melalui pendidikan yang berbasis karakter dan moral ini, masa depan pendidikan Indonesia akan semakin cerah dan berdaya saing. Selanjutnya ada kuis yang bisa kalian coba melalui link yang ada di deskripsi. Selamat mencoba teman-teman.